Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang tanah warisan yang diperebutkan oleh keluarga sendiri. Sebuah tanah sengketa yang ternyata bukan hanya diperebutkan oleh manusia. Karena ada sesuatu di sana yang sudah lebih dulu mengklaim tempat itu. Dan ia tidak suka diganggu. Matikan lampu, gunakan headset, dan dengarkan cerita dari mereka. Namaku Ardi. Semua ini terjadi 2 tahun lalu, ketika ayah meninggal dan meninggalkan sebidang tanah di pinggir desa. Tanah itu luas, hampir 2 hektar. Letaknya di ujung kampung, berbatasan langsung dengan kebun bambu dan sawah tua yang sudah lama tak terurus. Masalahnya, tanah itu tidak punya sertifikat lengkap. Ayah hanya punya girik lama, dan paman-pamanku mengklaim sebagian tanah itu milik mereka. Awalnya hanya adu mulut, tapi makin lama, makin panas. Sampai suatu hari, Paman Rukman membawa orang-orang tak dikenal. Mereka memasang patok kayu dan kawat berduri, membagi tanah seenaknya. Ibuku menangis, kakakku marah besar. Aku memilih datang ke lokasi, sendirian. Hari itu menjelang maghrib. Angin di kebun bambu berdesir panjang. Aneh, tak ada burung, tak ada suara serangga. Sunyi. Aku melihat patok-patok baru tertancap di tanah. Beberapa bahkan berdiri tepat di atas makam kecil tak bertanda. Aku baru sadar, di sudut tanah itu memang ada beberapa makam tua. Tanpa nama, tanpa batu nisan jelas. Dulu ayah pernah bilang, jangan pernah gusur bagian situ. Itu tanah lama. Tapi sekarang, makam itu sudah tertimbun tanah merah baru. Saat aku berdiri di dekatnya, bau amis tercium, seperti darah basah bercampur tanah. Lalu, terdengar suara, "Ini bukan milikmu." Aku menoleh. Tak ada siapapun. Angin berhenti, dan tiba-tiba, salah satu patok kayu di depanku patah sendiri. Aku pulang dengan jantung berdebar. Malamnya, Paman Rukman menelpon ibuku. Dia bilang pekerjanya mendadak kesurupan, menggali tanah, lalu berteriak melihat orang berdiri di bawah tanah. Semua pekerja kabur sebelum maghrib. Dan itu baru permulaan. Sejak hari itu, kejadian aneh semakin sering. Paman Rukman tetap keras kepala. Ia bahkan membawa alat berat untuk meratakan sebagian lahan. Hari pertama, alat berat masuk, mesin mati sendiri. Hari kedua, sopirnya muntah darah. Hari ketiga, salah satu pekerja ditemukan pingsan di dekat makam tua yang sudah digusur. Katanya dia melihat perempuan berambut panjang berdiri di atas tumpukan tanah. Wajahnya penuh lumpur, matanya kosong. Malam itu, keluargaku mulai merasakan teror. Pintu rumah diketuk pukul 2 pagi, tapi saat dibuka, tak ada siapapun. Suara orang berjalan di atap, tangisan perempuan dari arah kebun. Ibuku mulai jatuh sakit. Demam tinggi tak turun-turun. Kakakku bermimpi didatangi lelaki tua berbaju lusuh. Tanah itu bukan untuk diperebutkan, itu titipan. Keesokan paginya, berita lebih buruk datang. Paman Rukman kecelakaan motor di dekat tanah sengketa. Katanya ia seperti melihat seseorang menyeberang tiba-tiba.
Tapi saksi bilang jalan itu kosong. Saat menjenguknya di rumah sakit, aku melihat sesuatu berdiri di belakang ranjangnya. Bayangan tinggi dengan tanah menetes dari tubuhnya. Aku kedipkan mata. Hilang. Tapi bau tanah basah itu nyata. Seorang tetua desa akhirnya bicara. Dulu, tanah itu bekas kuburan lama sebelum desa dipindahkan. Beberapa makam tidak pernah dipindahkan karena dianggap keramat. Ayah tahu, karena kakekku pernah menjadi juru kunci tidak resmi tempat itu. Dan sekarang, kami menggusurnya demi warisan. Seminggu setelah kecelakaan Paman, suasana makin mencekam. Paman tetap ingin menjual bagiannya ke pengembang. Malam sebelum survei tanah dilakukan, desa diguncang peristiwa mengerikan. Langit mendadak gelap pukul 6 sore. Angin berputar di sekitar kebun bambu. Orang-orang mendengar suara ramai seperti pasar dari arah tanah sengketa. Padahal tak ada siapapun di sana. Aku nekat mendatangi lokasi bersama kakakku. Di tengah tanah itu, berdiri sosok perempuan. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya seperti menyatu dengan tanah. Di belakangnya, puluhan bayangan samar berdiri berjajar. Kami tak bisa bergerak. Tanah di bawah kaki terasa lembek seperti melumpur hidup. Suara itu kembali terdengar. Kalian membangunkan kami. Tiba-tiba, tanah di dekat patok bergerak. Satu tangan keluar. Lalu tangan lain. Jeritan kakakku pecah. Aku menariknya lari. Tapi dari belakang terdengar suara kayu patah dan teriakan panjang yang bukan suara manusia. Keesokan harinya, patok-patok kayu ditemukan roboh semua. Dan satu hal yang membuat semua orang gemetar. Di atas tanah merah itu, muncul bekas-bekas seperti orang berdiri berjajar. Puluhan. Menghadap ke arah rumah Paman Rukman. Malam itu juga, rumahnya terbakar tanpa sebab jelas. Tak ada korban jiwa. Tapi sejak itu, Paman berubah. Ia meminta maaf di depan makam tua yang tersisa dan mencabut semua klaimnya. Setelah kejadian kebakaran, keluarga besar sepakat tanah itu tidak akan dibagi. Bagian makam tua dipagari bambu dan dibiarkan utuh. Tak ada lagi yang berani membangun di sana. Anehnya, setelah keputusan itu dibuat, teror berhenti. Tak ada lagi ketukan pintu, tak ada lagi suara tangisan. Ibuku sembuh. Paman Rukman tak pernah lagi melewati tanah itu sendirian. Beberapa bulan kemudian, seorang sesepuh berkata sesuatu yang membuatku merinding. Tanah itu bukan warisan. Itu titipan penjaga lama desa. Kalian hanya diberi hak menjaga, bukan memiliki. Kini, setiap kali aku melewati lokasi itu, angin di kebun bambu selalu berdesir panjang. Seolah ada yang memperhatikan. Dan kadang, saat senja turun, aku melihat bayangan berdiri di antara pepohonan. Tidak marah, hanya memastikan kami tidak lupa bahwa ada tanah yang tidak boleh diperebutkan. Karena yang berdiam di sana tidak pernah pergi. Itulah kisah malam ini tentang tanah sengketa yang ternyata bukan hanya milik manusia. Beberapa warisan bukan untuk dimiliki. Beberapa tanah sudah memiliki tuannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, tidak semua warisan boleh dimiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.